Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan malam ini untuk kami perlu kekuatan firman sebelum kami beristirahat. Kami mau dengar pesan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu menjadi kekuatan sehingga ketika kami istirahat kami bisa melepaskan semua apapun pergumulan kami. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci sanggup bertahan sampai akhir. Ya, ini yang paling sulit. Tapi kita percaya nanti kita belajar dari keteladanan bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, tadi saya berkhotbah di luar kota di Caruban ya, tempatnya Bu Elok itu Caruban. Saya cuma ngomong gini tadi, firman yang Tuhan sampaikan. Seringkali di akhir-akhir zaman ya, hari-hari ini karena masa yang makin sukar sedang terjadi, banyak di antara kita yang hari-hari ini jujur berapa kali hari-hari ini kita berteriak sama Tuhan ya. Karena masa yang sulit, jujur hari-hari ini tidak gampang saudara ya. Orang kalau curhat, konseling sama saya, orang kalau bisa habis itu benar-benar dalam sekejap. Yang tadinya berlimpah harta, ya mau makan enak gampang, rumah besar, ya mau dapat uang hari ini berapa juta dalam satu hari gampang. Tapi berapa banyak orang kalau habis juga dalam sekejap. Orang bisa hari ini ya, yang namanya orang nggak punya uang dari yang bermewah dengan harta ya, bersumber ndak pernah minus. Hari ini untuk bayar uang sekolah anak aja mereka sudah sulitnya setengah mati ya, sampai orang yang bunuh diri lah, lompat dari apartemen tuh karena nggak bisa bayar uang sekolah berapa bulan dari hidup yang lebih dari cukup. Makanya hari-hari ini banyak orang di masa sukar itu berteriak-teriak kepada Tuhan ya. Saya dulu waktu ngalami masa sulit, betapa hidup saya susah, saya itu paling sering teriak sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Saya minta tolong ini, tolong Tuhan. Semua perkataan tolong itu saya teriakin sama Tuhan setiap hari ya. Tapi apa yang Tuhan bicara buat saya waktu itu, malam ini juga Tuhan mengingatkan kita. Mungkin kita ini cuman setiap hari paksa telinganya Tuhan dengar teriak kita minta tolong ya. Tapi hari itu Tuhan mengingatkan saya gini, Eli, betapa aku juga setiap hari teriak minta tolong kepada kamu. Kamu berteriak minta tolong untuk dipulihkan masalah, tapi pernahkah engkau menyediakan telingamu untuk aku juga berteriak minta tolong? Saya cuma tanya, Tuhan minta tolong apa Tuhan? Aku cuma minta tolong di tengah proses ini kamu mampu berdiri bertahan sampai akhir. Aku cuma minta tolong sama kamu, jangan pernah menyerah. Aku lagi upgrade hidupmu untuk berbuah, berubah, dan berdampak. Waktu saya ditegur Tuhan di area itu, saya itu mulai sadar diri. Selama itu nggak pernah sadar diri, saya cuman teriak supaya paksa telinganya Tuhan itu dengar. Ini loh Tuhan, teriakku minta tolong. Aku sudah ndak kuat. Tapi sebaliknya Tuhan berbicara malam itu buat saya, Eli, setiap hari aku juga berteriak minta tolong kepadamu supaya kamu tetap kuat, supaya kamu tetap bertahan, sabar menantikan waktuku. Aku juga berteriak setiap hari untuk kamu tidak hidup dalam masalah, tidak hidup dalam sakit hati, tidak hidup di dalam kegeraman, kemarahan. Hari itu saya mulai sadar diri bahwa senyatanya bukan hanya kita yang paksa
telinga Tuhan untuk mendengar teriak saudara dan saya. Tapi malam ini maukah kita menyediakan telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi teriakan Tuhan buat hidup saudara dan saya? Pastikan salah satunya yaitu untuk kita bertahan sampai akhir. Itu jelas. Bagaimana Tuhan setiap hari ketika kita berkata, "Ndak kuat Tuhan, ndak kuat." Tuhan berkata, "Kamu pasti kuat. Ayo semangat. Kamu pasti sanggup bertahan karena kamu ndak berjalan sendiri. Gunanya apa aku di sampingmu? Gunanya apa aku ada di pihakmu kalau engkau hari ini berkata tidak kuat? Senyatanya kalau aku di pihakmu, aku di sampingmu, maka tidak ada orang yang berkata tidak kuat." Hari ini pastikan saudara lihat ya, kalau hari ini bertahan sampai akhir, saudara percaya ada ayat yang tadi sebelum menyiapkan khotbah ini timbul ayat di Ibrani. Tuhan kasih saya ayat di Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Kita percaya setelah dengar khotbah ini nggak ada orang yang berkata nggak kuat ya. Kita pasti kuat, kita pasti sanggup bertahan sampai akhir. Kita baca sama-sama. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mungkin hari ini kalau saudara lihat ya, ada berapa banyak orang yang sudah punya iman kesaksian hidup yang baik, tapi mereka tetap tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ini keadaan yang paling buruk. Kalaupun kita bertahan, iman kita sudah baik ya, kita hari ini sudah tetap menjadi iman yang tidak tergoncangkan, tapi janji yang dijanjikan Tuhan tidak diperoleh. Ayat 40 ini luar biasa. Malam ini yuk kita datang sama Tuhan, jangan banyak menuntut hasil. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Pastikan malam ini Tuhan tuh mau pesan gini, "Nak, kalau sampai di dunia apa yang aku janjikan ndak kamu peroleh, sekalipun kamu sudah hidup benar, jangan pernah menyerah. Bertahan aja sampai pada akhirnya. Percayalah, aku tetap menjanjikan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua." Jadi tidak ada ruginya kata bertahan. Sekalipun janji Tuhan di dunia ini, kalaupun sampai engkau tidak memperolehnya, pastikan aku Tuhan Allah tetap sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi bertahan supaya selamat, orang bertahan sampai kesudahannya untuk memperoleh hidup. Di samping itu, orang yang bertahan juga akan menikmati sesuatu yang lebih baik. Jadi hari ini pastikan bagaimana kita jangan pernah menyerah. Kunci untuk sanggup bertahan sampai pada akhirnya ya. Jadi pastikan jangan pernah ada mungkin ya orang-orang tertentu yang mungkin kalau kita bertahan sampai pada akhirnya ya kok rasanya ya ndak lihat janji itu, ndak apa-apa. Tapi sekali lagi selama kita bertahan sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa, apa yang Tuhan sediakan di samping janji Tuhan nanti di kekekalan juga ada sesuatu yang pasti lebih baik. Paulus mungkin tidak melihat duri dalam dagingnya hari itu diambil, tapi ada sesuatu yang lebih baik di mana Paulus yaitu menjadi penulis 2/3 perjanjian baru, Injil tersebar, bahkan Paulus banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kita tidak tahu, Tuhan itu menyediakan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik buat saudara dan saya yang hari ini bertahan aja. Sekalipun kelihatan janji Tuhan itu berlambat-lambat terlihat belum digenapi, tapi percayalah ada sesuatu yang jauh lebih baik. Itu yang membuat kita tidak akan pernah menyerah. Nah,
Saya akan rangkum 3 hal yang perlu saudara ingat. Orang benar hari ini yang bertahan pasti sanggup. Kenapa? Orang benar itu selalu dikelilingi, dipagari oleh 3 hal. Kalau saudara baca Mazmur 5 ayat 13 ya, kita belajar perenungan sama-sama supaya malam ini saudara tidak dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis berkata gini, bertahan itu capek, bertahan itu bego, bertahan itu sekali hidup di dunia, ngapain bertahan? Hari ini bertahan dengan suami yang tidak setia itu bego, capek, buat kita pusing, buat kita menderita. Tapi pastikan sekali lagi kita bertahan bukan karena kita korban masalah. Semakin kita bertahan, semakin kita akan menikmati sesuatu yang lebih baik. Itu sebabnya orang yang bertahan, firman Tuhan berkata pasti selamat. Orang yang bertahan itu pasti memperoleh hidup ya. Nah, Mazmur 5 ayat 13 yang berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Siapa yang bisa memberkati orang benar? Hanya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah. Orang benar itu dipagari, disekelilingi dengan anugerah. Makanya tidak ada orang yang berkata tidak kuat Bu Eli, tidak kuat, tidak cukup, tidak. Kalau dikelilingi oleh anugerah, saudara pasti kuat. Saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Apalagi yang mengelilingi orang benar? Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Ya, hari ini justru loh ya, kalau saya melihat hari-hari ini di masa akhir zaman itu banyak kesakitan diderita orang fasik. Jangan pernah iri dengan orang berdosa, karena senyatanya firman Tuhan berkata banyak kesakitan. Orang berdosa itu nggak akan pernah hidup dipagari dengan anugerah. Saudara dan saya memang kelihatannya hidup pikul salib, bertahan dengan sangkal diri, ndak enak Bu Eli. Tapi orang benar itu tidak menderita kesakitan, ndak banyak kesakitannya. Kenapa? Karena kita dipagari dengan anugerah. Yang berikutnya 11, bersukacitalah dalam tetapi orang yang percaya Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Orang benar selain dikelilingi dengan anugerah, yang kedua dikelilingi oleh kasih setia. Jadi orang fasik banyak penderitaannya, orang benar dikelilingi hidupnya dengan anugerah dan kasih setia. Makanya orang benar itu enak. Sesulit-sulitnya orang benar dalam pikul salib, sangkal diri, jalan yang sempit, sesak, bercucuran air mata, sesulit-sulitnya orang benar pasti masih sanggup bersukacita. Kenapa? Karena dalam realitanya, walaupun salib diizinkan terjadi, walaupun penderitaan diizinkan terjadi, tapi orang benar dikelilingi dengan anugerah dan kasih setia. Tapi orang fasik banyak kesakitan. Makanya orang berdosa itu sudah, ibu-ibu saya bilang gini, Bu, kok kelihatannya bahagia ya suami saya dengan wanita tobat. Itu cuman pencitraan. Senyatanya tidak ada orang berdosa hari ini yang bebas dari rasa aman dari kesakitan. Tidak. Justru orang yang disakiti tapi tidak bales, istri yang tetap setia itu bisa damai sejahtera, sukacita, makan enak, tidur enak. Kenapa? Bukti nyata. Karena dikelilingi oleh kasih setia dan dikelilingi oleh anugerah. 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Apa yang dipagari Tuhan hari ini? Ketiga, orang benar itu dipagari, dikelilingi oleh malaikat Tuhan yang berkemah. Jadi Tuhan berkata malam ini, yuk, ndak layak orang benar itu takut, ya. Orang benar itu ndak layak hidupnya menyerah. Justru orang benar harus bertahan
dengan sorak-sorai dan sukacita. Pastikan malam ini kita dapat pembelajaran lagi bahwa ketika saudara menghadapi hari esok yang gelap, di posisi sekarang saudara akan sudah tahu bagaimana kehidupan realita walaupun banyak Bu Eli berdarah-darah. Orang benar tetap bersuka cita, tetap bersorak-sorai. Karena orang benar yang mengelilinginya walaupun hutang jatuh tempo, pelakor ada di sekelilingmu, debt collector, toko bangkrut ada di sekelilingmu, orang benar tetap bersuka cita dan bersorak-sorai karena orang benar dikelilingi oleh anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar. Itu yang membuat tidak layak saudara dan saya yang malam ini, sekalipun keadaan realitamu tidak bertambah baik, tidak layak kita hidup dalam ketakutan. Justru lihat ya, orang berdosa, sudahlah, jangan lihat pencitraan. Saya terlalu percaya, sekalipun yang mereka citrakan harta berlimpah. Ya, orang berdosa yang di medsos apa? Harta berlimpah. Semuanya terlihat mau keliling luar negeri, bisa mau makan, posting foto. Tapi sekali lagi firman Tuhan tidak akan pernah bisa disangka lagi bahwa banyak kesakitan yang diderita orang fasik. Hari ini pastikan selama kita jadi orang benar, kita tetap bisa tidur nyenyak. Pikiran kita tetap berjalan dengan pikiran yang tenang. Kelegaan itu ada, sekalipun Bu Eli, pelakor ada di sekelilingmu, iya. Yang namanya masalah ada di sekelilingmu, iya. Orang jahat ada di sekelilingmu, iya. Tapi sekali lagi, justru orang jahat di sekelilingmu akan menderita banyak kesakitan. Tapi buat saudara dan saya, hari ini saudara tidak akan takut. Karena di sekeliling orang benar, senyatanya yaitu ada anugerah. Orang benar disekelilingi oleh kasih setia Tuhan. Orang benar dikelilingi oleh malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar. Itu sebabnya ketika saya menyiapkan ayat ini, saya bilang gini, Tuhan luar biasa ya orang benar itu ya Tuhan. Iya, orang benar itu tidak layak takut ya. Makanya ada pembelajaran yang bagus. Hari ini siapa yang lagi ya, mungkin suamimu dirampok sama wanita tobat, mungkin keuanganmu dirampok sama temenmu, iblis lagi merampok rumah tangga ya. Pembelajaran yang baik yang saya dengar, bagaimana saya cuman membayangkan, iya benar juga ya, kalau iblis lagi merampok, kira-kira yang dirampok yang berharga enggak? Jelas iblis itu lagi merampas rumah tangga yang punya kualitas. Gak mungkin rumah tangga yang tidak berharga dirampok hari ini. Makanya bertahan ibu-ibu. Kalau suamimu dirampok sama iblis, hari ini pastikan, karena iblis tahu bahwa hidup suamimu berharga, jangan dibuang. Sesuatu yang dirampok sama iblis itu pasti yang punya value ya. Jadi rumah-rumah tangga yang lagi dirampas, lagi dikacaukan, diporak-porandakan, iblis lagi target rumah tanggamu untuk dikacaukan. Karena iblis tahu kalau kita bertahan, kita jadi pemenang. Maka iblis tahu betapa punya value, berharganya rumah tangga saudara nanti. Iblis itu ndak mungkin merampok ya rumah tangga yang ndak berharga. Jujur, sesuatu yang dirampok oleh penjahat itu yang punya nilai, enggak mungkin kan. Misalnya saudara bawa tas kresek, ya tas plastik yang enggak ada nilainya, sama tas yang punya merek nilai, mana yang dirampok sama pencuri penjahat? Pasti pencuri itu pasti punya target, yaitu apa? Yang punya
nilai berharga. Pastikan hari ini siapa yang lagi rumah tangganya dirampas, suamimu dirampas, bertahanlah, karena nanti sesuatu yang berharga Tuhan akan mengembalikan dalam kehidupan kita masing-masing. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini jangan takut, kita baca satu ayat di Matius 26. Belajar dari keteladanan Tuhan Yesus bagaimana kunci sanggup bertahan sampai akhir ya. Kita pasti mampu, tapi ada kata kuncinya. Bagaimana kalau kita mau bertahan? Iya Bu Eli, malam ini saya mau bertahan karena saya tahu kita ini ternyata bukan dikelilingi hutang, bukan dikelilingi wanita pelakor. Saudara dibutakan sama iblis. Iblis itu membutakan mata saudara akan firman Tuhan supaya mata saudara lihat pelakor jengkelin, sakit hati. Saudara lihat hutang, saudara lihat apalagi toko sepi, saudara lihat apalagi kanker, saudara lihat apalagi anak yang bermasalah, dan masalah demi masalah yang dipaksa oleh iblis supaya iblis membutakan mata rohani saudara. Senyatanya kita tidak layak untuk takut. Bertahan, jangan menyerah. Wong dikelilingi anugerah kasih setia, malaikat Tuhan berkemah. Sudahlah, hari-hari ini jangan ambil jalan berdosa. Karena senyatanya kalau kita tidak ikut jalan dunia, tidak banyak kok kesakitan yang kita derita. Karena hidup adalah anugerah. Nah, kita baca Matius 26, bagaimana kita belajar keteladanan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Siapa yang sangat sudah sedih, mau mati rasanya? Yesus itu ngalami saudara ya. Jangan berpikir bahwa saudara saja yang ngalami sangat sedih mau mati. Ada banyak orang mengatakan gini, Bu, sangat sedih mau mati rasanya, tapi mati ya takut, hidup enggan. Loh, ini gimana saudara? Ya Tuhan bingung. Tuhan, aku sangat sedih, aku mau mati, tapi mati ya takut, hidup kok enggan. Nah, Tuhannya bingung ya. Berat kalau saudara berdoa seperti itu, nanti dikasih hidup setengah mati, antara hidup dan mati, sekarat. Nah, enggak enak saudara ya. Orang yang terlalu banyak bersungut-sungut, nanti kalau Tuhannya bingung, hidup katanya hidup enggan, mati takut. Nah, ini bingung. Nanti kalau sekarat ya, ada banyak orang yang tiba-tiba stroke, terus nggak bisa bangun, tiba-tiba kena batang otaknya sudah putus, akibatnya koma di kasur gini aja lah. Itu jati hati. Makanya orang jangan terlalu banyak bersungut-sungut ya. Nanti kalau bersungut-sungut ada di persimpangan. Saudara kalau sudah stroke tidak bisa apa-apa. Terlalu banyak bersungut-sungut, ya ini mati tidak mau, hidup juga enggan. Nah ini setengah mati berarti. Lah saudara sendiri yang minta loh sama Tuhan setengah mati, setengah mati. Kalau sudah terjadi setengah mati, saudara nanti ngalami hal yang tidak enak. Makanya ikut keteladanan Yesus. Yesus sudah ngalami. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tapi Yesus tidak menyerah. Saudara banyak yang menyerah kalau sudah sedih. Nah, lihat, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka apa yang dilakukan Yesus? 3 hal aja. Setelah itu kita selesai sebentar. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya, lihat ya, yang pertama sujud dan berdoa. Sujud itu menggambarkan kerendahan hati waktu berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. 3 langkah bertahan. Yesus senyatanya secara manusia, karena dia 100% manusia. Orang kalau sudah diancam mau disalib, dibunuh, disalib,
kan? Kira-kira itu pergumulan yang paling berat, saudara. Orang kalau sudah di deadline mau dihukum mati, itu pergumulan yang tidak main-main. Sekalipun mungkin H-1 dikasih steak wagyu. Ya, biasanya kalau orang mau dihukum mati kan keluarganya suruh datang kasih makanan favorit dia. Misalnya favoritnya kolak, ya, favoritnya Indomie. Kira-kira saudara bisa makan enggak sih, saudara? Orang kalau tahu besok mau mati, walaupun dibawain makanan favorit, mungkin saudara ajak dia guro-guro, enggak bakal bisa tersenyum. Yang ada itu sudah sangat sedih, mau mati rasanya, kepingin ya. Orang kalau sudah ngalami depresi sangat sedih, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, tapi kita belajar untuk berkata seperti Yesus. Yang pertama, sujud dan berdoa. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, kalau memang cawan ini kita berdoa boleh berlalu, ya izinkan berlalu. Tapi kalau enggak, ya sudah Tuhan, kehendakmu. Artinya gini, yang kedua, rela. Kalau enggak berlalu, Yesus itu rela menjalani cawan pahit. Saya sejak tahun ketiga, saya sudah berdoa, Tuhan, cawan pahit ini berlalu toh Tuhan. Ternyata sampai tahun ke-14, cawan pahitnya belum berlalu. Tapi saya menjalaninya dengan rela. Orang kalau rela itu akan mudah bertahan. Semakin tidak rela, saudara semakin keluar dari proses pikul salib. Yesus kalau tidak rela, dia tidak akan menyelesaikan bertahan sampai akhir. Yang kedua, rela menjalani cawan pahit. Kalau sudah berdoa minta cawan itu berlalu, tapi tidak berlalu, ya rela aja. Yang ketiga, berserah, jadilah kehendakmu. Ini kunci, saudara. Kalau kita mau sanggup bertahan sampai akhir, kita yang pertama sujud berdoa, ya. Yang kedua, rela menjalani cawan pahit. Sudahlah, kalau ada cawan pahit, saudara tetap dikelilingi kok dengan kasih setia anugerah malaikat surga, sehingga tidak ada alasan saudara hari ini berkecil hati dan saudara tidak rela. Rela ya, suamimu diambil pelakor, istrimu diambil pebinor, ya rela uangmu dicek orang, dibawa kabur orang, rela ya tokomu sepi, pipi Bu Eli, suwepi lo Bu Eli, suwepi sungguhan Bu, sepi. Kali ini orang kalau konseling sama saya itu lucu, saudara ya. Bu, kali ini sungguhan lo, suwepi Bu, suwep pipi, bukan suwepi lagi, suwep pipi Bu. Rela. Kita semua hari ini harus berjalan dengan rela. Semakin tidak rela, saudara semakin tidak lihat pengembaliannya. Semakin rela, Tuhan tidak rela, dia akan mengembalikan semuanya lipat. Yang ketiga, berserah. Setelah rela, kok tidak terjadi, berserah. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi berserah aja sampai kehendak Bapa terjadi. Yesus melakukan 3 fase ini. Fase yang terberat sampai keringatnya berdarah. Tapi Yesus mampu bertahan sampai akhir. Kenapa? Karena dia sujud berdoa. Yang kedua, dia tetap rela menjalani cawan pahit. Dia berserah sampai kehendak Bapa yang terbaik itu yang terjadi. 14 tahun saya menyelesaikan kehendak Bapa dan saya rela menjalani cawan pahit, bukan perkara sia-sia. Kalau hari ini ada victory, hari ini ada seperti namanya victory, kemenangan. Ada banyak orang yang dimenangkan di dalam komunitas PD Victory itu karena saya sudah rela berserah pada kehendak Bapa selama 14 tahun. Saya hanya sujud berdoa kepada Tuhan. Saya seorang hamba yang tidak berhak protes dengan proses hidup saya. Itu sebabnya hari ini Victory menghasilkan buah yang lebat. Bukan buah yang biasa-biasa,
saya melihat banyak ibu-ibu di Victory itu yang menghasilkan buah pertobatan yang radikal. Mereka bertobat tidak setengah-setengah, tapi bertobatnya radikal benar-benar. Itu yang membuat saya merasa bersyukur. Hari ini pastikan, yuk, firman Tuhan tadi di Mazmur mengajak, marilah kita bersuka-cita, bersorak-sorak. Hai orang benar, hai orang jujur. Selama kita jadi orang benar, tidak ada alasan. Jangan memilih jalan orang fasik, nanti kesakitannya banyak. Kita semua hari ini nggak akan kesakitan karena hidup kita dikelilingi oleh kasih setia, anugerah, dan malaikat Tuhan. Pastikan saudara jangan pernah menyerah. Makin tidak bertahan, makin banyak kesakitan yang saudara alami. Tapi makin kita bertahan, kita akan melihat bahwa kita akan memperoleh hidup, kita akan selamat, kita akan menikmati sesuatu yang lebih baik. Itu tadi firman Tuhan berkata, ya, ada sesuatu yang jauh lebih baik di tengah penderitaan yang kita alami, ya, dimana tadi di Ibrani 11 ayat 40, kalaupun hari ini engkau bonyok, engkau tetap bertahan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Malam ini tidak ada orang lagi berkata tidak kuat, mau menyerah, tidak. Yuk kita lihat yang pertama. Bu Eli, bagaimana sujud berdoa? Apa sih sujud berdoa itu? Yeremia 33 ayat 3. Ketika kita bertahan dengan sujud berdoa, maka Tuhan melakukan bagiannya. Apa Bu Eli? Yuk kita lihat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi waktu kita berdoa sujud, Tuhan hari ini menjawab dengan memberitahukan kepada saudara ada hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Buka Yesaya 65 ayat 24, sebentar lagi kita selesai. Yesaya 65 ayat 24. Lihat ya, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkan. Artinya gini, yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa, terus berdoa di masa ambang batas. Itu yang pertama, ya. Jadi hari ini kalau saudara ada di ambang batas, saudara berdoa, Tuhan menjawab dengan menjawab dengan apa? Yaitu memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak engkau ketahui, dan hal-hal yang tidak terpahami oleh akal pikiran. Sekali lagi, berdoa itu di ambang batas, itu akan membuat kita hari ini melihat Tuhan menjawab, yaitu apa yang tidak saudara pahami, tidak kita ketahui, hal-hal yang besar, maka Tuhan berkata, aku memberitahukannya. Itu yang pertama. Terus berdoa di masa ambang batas. Yang kedua, terus panggil nama Yesus, menara yang kekuat, saat di ambang batas, ya. Sebelum, karena ketika kita memanggil, firman Tuhan berkata, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Pastikan jawaban Tuhan itu pasti dalam on the way. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Itu kunci kekuatan kita bertahan sampai akhir. Kita pasti akan lihat di tengah-tengah kita berdoa, itu ada jawaban doa yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, perkara-perkara besar, yaitu ketika kita memanggil nama Yesus, ada jawaban doa yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, terus bergaul intim kepada Tuhan di masa ambang batas kekuatan. Kita percaya ketika mereka sedang berbicara itu seringkali ketika kita bergaul intim, sering ngomong sama Tuhan, senyatanya aku sudah mendengarkan. Pastikan malam ini tidak ada orang yang mundur dari doa.
Tidak ada orang yang menidurkan jam doanya, karena ketika kita terus berseru di masa ambang batas, kita akan melihat ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, yaitu perkara yang besar yang tidak kita ketahui dan yang tidak kita selami malam ini. Yang kedua, ketika kita terus berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan itu sudah menyediakan jawabannya. Yang ketiga, ketika kita terus berbicara kepada Tuhan, kita intim pada Tuhan, maka Tuhan sudah mendengarkannya. Malam ini yuk terus berdoa. Kita percaya kalau kita mampu bertahan sampai akhir, doa-doa kita itu sebagai kekuatan. Doa kekuatan, Tuhan itu menjawab, Tuhan itu mendengar, bahkan Dia menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang kedua, satu pembahasan kita selesai. Bagaimana bila kita rela menjalani cawan pahit, hal yang umum kita hari ini, malam ini tidak sulit kok ya. Jadi pastikan waktu di ambang batas, saudara hari ini terus berdoa, terus panggil nama Yesus, terus bergaul intim. Percayalah, kalau kita terus berdoa, kita akan lihat jawaban perkara besar. Terus panggil nama Tuhan, karena Tuhan itu sudah mendengar. Dan terus hari ini bergaul intim dengan Tuhan, karena Tuhan itu juga sudah mendengar. Yang kedua, Mazmur 126 ayat 6. Bu Eli, gimana caranya supaya rela menjalani cawan pahit, supaya ketika saudara malam ini rela menjalani cawan pahit bukan dengan tangan kosong? Di Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, ada kata pasti di garis bawahi, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pastikan kalau kita sudah rela menjalani cawan pahit, sekalipun ditolong, tidak ditolong, diambil, pastikan 3 langkah. Yang pertama, berjalan maju itu move on. Ya, sekali lagi, banyak orang bilang mau jalani cawan pahit tapi tidak bisa move on, tidak bisa. Firman Tuhan jelas berkata, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Yang pertama, orang benar ketika rela menjalani cawan pahit harus move on. Yang kedua, yaitu rela menderita, menangis. Orang menangis itu identik dengan penderitaan, maka yang kedua rela menderita, ya. Tidak ada orang yang hari ini menjalani cawan pahit tapi tidak rela menderita, tidak rela disakiti. Tuhan, 70 Tuhan sudah ngampuni, sekarang aku tidak mau ngampuni. Nah, itu orang yang tidak rela. Hari ini engkau sudah buat baik sama tetanggamu, tapi tetanggamu galak. Engkau sudah memasakkan mertuamu setiap hari, tapi mertuamu galak. Engkau sudah berbuat baik dengan suamimu, tapi suamimu galak, mulutnya kasar. Ciri orang yang sudah rela menjalani cawan pahitnya Tuhan, karena untuk menyelesaikan kehendak Bapa itu pasti rela menangis. Tidak salah Bu Eli, rela menangis, rela menderita, move on. Yang ketiga, yaitu menabur benih. Berapa banyak orang bertahan tapi benih iblis yang ditanam. Saya dulu mungkin 3 tahun pertama saya kelihatannya ya nangis, saya maju, sudah saya move on. Saya kelihatannya ya sudahlah, relalah suami saya diambil, ya dibawa kabur sama pihak ketiga gitu. Tapi saya salah menabur benih. Ketika saya sudah berjalan maju sekian tahun, 3 tahun, saya juga hari itu bonyok ya, rela menderita selama 3 tahun, tapi saya salah di poin yang ketiga. Saya tidak menabur benih kebenaran, tapi sakit hati saya bawa terus. Sakit hati sama pelakor, sakit hati sama suami, banyak sakit hati. Sakit hati sama orang yang kepoin hidup rumah tangga saya, saya sakit hati. Itu salah. Kalau sekali kita rela, kalau kita nabur benihnya salah, maka kita tidak akan pernah bertahan. Kenapa?
suatu kali benih iblis itu akan bayar harga. Nggak mungkin orang yang kelihatan berapa banyak ya hari-hari ini orang benar ya sudahlah, wong nggak bisa cerai, Ibu Eli ya mau apa lagi lah, cerai katanya nggak boleh, ya sudah bertahan, tapi bertahannya dengan TTM sama suami orang. Saya ya pacaran selingkuh Bu Eli, tapi saya nggak kawin kok Bu Eli, cuman selingkuh aja lah. Nah ini salah saudara. Kalau kita kelihatannya hari ini berjalan maju, ya rela suami dibawa kabur, tapi menabur benihnya saudara selingkuh, saudara balas, saudara teman tapi mesra, ya mungkin hari ini engkau bertahan dengan sakit hati, kalau dicaci maki engkau tetap caci maki, pastikan saudara tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Kenapa? Karena suatu kali apa yang ditabur, menabur benih, bukan benih kebenaran, akan menuai badai. Tapi kalau kita menabur benih kebenaran, suatu kali kebenaran itu pasti memerdekakan saudara. Tapi kalau benihnya iblis, saudara tidak akan menjadi orang merdeka. Bertahannya menuai badai, bayar harga. TTM sama suami orang, bayar harganya mahal. TTM sama istrinya orang, bayar harga mahal. Makanya hari ini mengertilah firman, sekali rela hari ini minum cawan pahit karena kehendak Bapa itu mulia. Nanti dikaruniakan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus itu di Filipi 2 ayat 9 kalau tidak salah, sangat ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita percaya kalau kita hari ini rela minum cawan pahit dengan cara yang benar, kita akan ditinggikan, kita akan dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Wow, itu yang membuat kita tidak akan pernah goyah imannya. Jangan sampai sudah berjalan maju 5 tahun jadi istri yang setia, datang pacar lama, ting 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 ting, pacar lama, say sudah makan say, aku kangen say, I miss you. Nah sementara kalau ketemu suami, matamu ya, dasar kamu begok, tapi sementara ting 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 iblis datang ya, say aku kangen loh sama kamu say. Nah itu hati-hati. Sudah benar berjalan maju menderita sudah 5 tahun, di tahun kelima saudara mulai rubah menabur benihnya. Tadinya benihnya kebenaran ya, saya terlalu yakin 14 tahun tidak takut saudara. Kenapa? Selama 14 tahun saya sudah menabur benih kebenaran. Suatu kali 14 tahun kali 14, dan kebenaran pasti memerdekakan saya dan seisi rumah. Wow. Itu sebabnya sekali rela ambil cawan pahitnya Tuhan sebagai turut ambil bagian dari penderitaan Kristus. Pastikan hari ini berjalan maju, rela menderita menangis. Yang ketiga, menabur benih kebenaran. Itu aja ya. Kalau tadi apa? Berdoa ya, bergaul intim dan panggil nama Yesus. Sudah pasti lihat perkara besar, pasti lihat jawaban, pasti Tuhan dengar. Itu yang pertama tadi ya. Jadi kalau Tuhan itu hari ini engkau berdoa, sujud berdoa, dan saudara rela minum cawan pahit. Yang ketiga, berserah menyelesaikan kehendak Bapa. Yuk, ini sudah selesai. 2 Korintus 5 ayat 7-8. Saudara tahu makanan saudara adalah melakukan kehendak Bapa, dan saudara tahu bahwa hidup bukan menyelesaikan kehendak saudara dan saya, tapi kehendak Bapa. Apa yang harus kita lakukan? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7-8. Ayat ini ayat yang terakhir, setelah itu kita selesai. Hidup yang kami lihat adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, di garis bawahi, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. 3 hal. Kalau kita punya mental, hidup ini adalah kehendak Bapa, dan saudara sudah berserah, maka saudara tahu, hari ini tetap percaya di saat belum melihat hal baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Hari ini tetap tabah di saat menderita. Itu orang yang menyelesaikan kehendak Bapa. Tetap percaya sekalipun tidak lihat hal baik. Tetap tabah sekalipun penderitaannya tambah puncak. Lah memang kehendak Bapak. Seperti saya ketika saya protes sama Tuhan, kenapa ini tambah lama apinya? Ya memang kehendakku, aku lagi purnikan engkau untuk masuk dapur api, bukan apinya volumenya tambah aku kecilin. Memang lagi aku maksimalkan supaya kamu menghasilkan buah yang maksimal. Aku lagi besarkan apimu supaya engkau menghasilkan buah yang lebat, Eli. Jadi memang kehendakku. Tidak ada yang salah dengan suamimu. Tidak usah nyalain pelakor. Pelakor ditengking-tengking dalam nama Yesus. Pelakor enyah, pelakor apa dulu kalau saya doain pelakor Tuhan, biar setruk, biar ke masuk dalam selokan dan sebagainya. Itu doa saya dulu ya. Dan dari situ saya mulai merubah diri saya. Saya tahu Tuhan bilang gini, ndak ada yang salah kok Eli. Ndak perlu nyalain pelakor, ndak perlu nyalain Pak Nyoto, ndak perlu nyalain orang yang kepoin hidupmu. Ndak usah marah. Karena memang ini kehendakku dalam hidup rumah tanggamu. Hari ini engkau akan melihat buah-buahnya nanti. Toh buah itu juga engkau nikmati sendiri kok, buah manisnya. Jadi tidak usah nyalain keuanganmu yang tambah sepi pipi. Ya, hari ini uangmu yang tambah minus tidak usah, tidak ada yang salah. Kalau itu memang kehendak Bapak, percayalah. Tetap percaya di saat hal baik belum terjadi. Tetap tabah di saat menderita. Dan tetap menetap pada Tuhan di saat kesedihan itu memuncak. Hari ini kalau ada kesedihan, tetap menetap aja. Tetap percaya aja. Tetap hari ini tabah aja. Hari ini pastikan 3 hal. Tetap percaya di saat hal baik belum terjadi. Tetap tabah di saat menderita. Tetap menetap dalam Tuhan di saat kesedihan saudara puncak-puncaknya. Percayalah, tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua ini hanyalah kehendak Bapak yang harus saudara dan saya selesaikan sampai akhir. Selamat bertahan sampai akhir. Saya sudah selesai 3 hal, tidak sulit ya. Jadi percaya, rangkumannya gini, saudara kalau sudah lihat keadaan yang buruk, rangkumannya ingat, aku tidak mau salah jalan Tuhan, aku tidak mau menyerah, aku mau bertahan. Aku tidak mau nanti kalau aku menyerah, kelihatannya enak sesaat, tapi senyatanya realita firman Tuhan berkata, banyak kesakitan yang diderita orang fasik. Jadi orang yang lari dari kenyataan, orang yang keluar dari prosesnya Tuhan tambah bonyok, sungguh tambah bonyok, pasti. Ya, banyak orang hari-hari ini yuk, kita semua harus semakin kuat. Saya itu kalau terima konseling dari ibu-ibu itu saya tuh sampai kaget-kaget ya. Saya cuma bilang gini, aduh Tuhan ini memang sudah akhir zaman. Orang tuh banyak error saudara ya. Orang banyak error. Masa ada seorang ibu yang nangis-nangis sampai bilang gini, Bu, saya ini loh Bu, gimana caranya toh Bu, lihat suami loh Bu, bisa khotbah loh Bu, pinter loh Bu tentang Alkitab Bu. Tapi Bu, sampai hari ini suami saya itu tidak pernah berubah Bu, kuasar. Kalau baik sama saya itu cuman hari Minggu di gereja itu loh Bu, kelihatannya kudus Bu, saya digandeng. Terus kalau di depan majelis, di depan orang banyak, dia bisa panggil nama so sweet, panggil nama saya say gitu ya, panggil Mam, enggak panggilnya pokoknya mesra gitu Bu Eli. Tapi kalau sudah lewat minggu di rumah Bu, juahatnya amit-amit Bu. Pagi mesbah, malam mesbah Bu. Tapi kelihatan saya Bu, bener-bener Bu, kayak musuh Bu. Kalau saya salah sedikit Bu Eli, kebun binatang yang namanya caci maki itu Bu Eli keluar semua. Hari ini pastikan, yuk kita sebagai anak Tuhan, kita ini perlu koreksi diri. Pastikan ibu-ibu, saudara yang lagi ngalami suami yang makin limited edition, ndak usah berkecil hati, ndak usah menyerah, ndak usah ditukar tambah, ndak usah dijual belikan, ya. Tetaplah setia bertahan.
pasti sanggup. Kalau Yesus sudah membuktikan dia sanggup bertahan sampai akhir, kita belum sampai mencucurkan darah untuk bertahan hidup. Kita hanya bertahan hidup. Tuhan berikan tip, nak, doa aja ya. Kalau engkau doa, engkau pasti lihat perkara besar, engkau pasti lihat jawaban, dan engkau pasti hari ini bergaul intim dengan aku. Aku tuh pasti dengar orang-orang yang sering bergaul intim dengan aku. Telingaku itu pasti mendengar teriakanmu. Hari ini pastikan yang kedua, rela aja nak ya. Minum cawan pahit, memang kalau memang belum berlalu ya sudah rela. Kalau enggak rela gimana? Rela aja menderita. Yang pertama, iya, rela cawan pahit yaitu bagaimana kita harus yang pertama yaitu berjalan maju. Ya, berjalan maju, move on aja. Yang kedua yaitu rela untuk menderita nangis. Yang ketiga, tetaplah menabur benih kebenaran. Ini bagian kita. Kalau kita sudah melakukan ini, percayalah, bertahan sampai akhir, pulangnya pasti sorak-sorai. Orang yang rela minum cawan pahit, pulangnya pasti sorak-sorai kemenangan. Tapi orang yang tidak rela, nanti kesakitannya banyak. Saudara, hidup ini pilihan. Pilihan saudara yang menentukan sendiri. Mau banyak kesakitan atau mau bersorak-sorai pulangnya. Saudara pastikan pilihan saudara malam ini tidak salah. Lebih baik jalani cawan pahit tapi sorak-sorai daripada saudara buang cawan pahit, pilih jalan dunia, nanti kesakitannya banyak, bonyok, lebih bonyok. Lebih baik bonyok bersama Tuhan, dikelilingi oleh malaikat, dikelilingi anugerah, dikelilingi kasih setia. Sebonyok-bonyoknya orang benar tetap enak ya. Itu tadi. Yang ketiga yaitu tetap percaya, walaupun tidak lihat, tetap tabah, tetap menetap. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa malam ini, saudara dan saya pasti akan melihat kemenangan. Selamat bertahan, selamat berjuang untuk menikmati sesuatu perkara besar, sorak-sorai kemenangan, bahkan kemenangan yang gilang gemilang. Jangan milih sakit, penderita, kesakitan yang banyak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anakmu dalam tanganmu. Kalau sebentar mereka mau beristirahat satu dengan yang lain, berpisah, kami tahu Tuhan memberikan berkat buat kami yang dicintainya pada waktu tidur. Engkau akan membela setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, tetap semangat, tetap bertahan ya, memperoleh hidup selamat dan menikmati sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.